Namun, di balik layar yang terlihat aman, ada bahaya yang mengintai. Dan Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum penting. Setiap hari, hampir seluruh anak Indonesia hidup di dunia digital. Menurut data UNICEF tahun 2023, 89% anak menggunakan internet setiap hari, dengan rata-rata 5,4 jam per hari. Namun, di balik layar yang terlihat aman, ada bahaya yang mengintai. Data UNICEF menunjukkan bahwa 50,3% anak pernah melihat konten seksual di media sosial, 48% mengalami perundungan daring, dan 2% diancam untuk melakukan aktivitas seksual secara online. Artinya, dari setiap 50 anak, setidaknya satu anak sudah menjadi korban eksploitasi digital. Lebih memprihatinkan lagi, 37% anak enggan melapor ke polisi karena takut atau tidak tahu caranya, membuat banyak kasus terpendam dan tidak tertangani secara utuh. Situasi ini mencerminkan realitas yang juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2024, pemerintah melaporkan lebih dari 1,55 juta kasus eksploitasi seksual anak di ruang digital. Dan Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Salah satu kasus yang mengguncang publik adalah terbongkarnya grup daring bertema fantasi saudara, tempat ratusan ribu akun membagikan dan memperdagangkan konten eksploitasi digital. Nah, kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum penting. Apakah aktivitas berbagi dan memperdagangkan konten eksploitasi anak di ruang digital termasuk kejahatan yang dapat dijerat hukum pidana? Jawabannya iya, karena meskipun dilakukan secara daring, perbuatan itu tetap nyata melukai korban, anak-anak yang menjadi objek pelecehan, perekaman, dan penyebaran tanpa izin. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan digital dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D dan 76H melarang eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk secara digital, ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat 1 melarang distribusi konten melanggar kesusilaan melalui media elektronik dengan pidana 6 tahun penjara dan denda sampai 1 miliar. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.